Hai hai hai, welcome back to my channel, Alivia. Oke guys, kalian pernah berpikir nggak sih gimana ya kalau bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional seperti bahasa Inggris? Kita pasti sebagai orang Indonesia akan mudah ya untuk berkomunikasi dengan warga asing karena kita udah terbiasa menggunakannya. Nah, di sini aku akan membahas potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Nah, sekarang ini kan pertumbuhan ekonomi di Indonesia tuh semakin maju ya. Nah, hal itu ditandai dengan berkembangnya industri dan banyaknya pelaku bisnis yang datang ke Indonesia. Seiring dengan hal itu, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi pun mulai berkembang dan banyak digunakan oleh penutur asing. Dengan demikian, bahasa Indonesia juga berpotensi menjadi bahasa internasional. Di samping itu, saat ini sudah banyak ahli atau komunitas sarjana dari mancanegara yang mengkhususkan diri mempelajari bahasa Indonesia atau bahasa Melayu loh. Nah teman-teman, untuk menjadi bahasa internasional ini nggak sedikit loh tantangannya. Pasti ada faktor pendukungnya, ada faktor penghambatnya. Kita ulas satu-satu ya teman-teman dari faktor pendukungnya. Nah, ada beberapa faktor. Yang pertama, jumlah penutur bahasa Indonesia tuh sudah memiliki banyak banget, yaitu mencapai lebih dari 260 juta orang di Indonesia atau bahkan beberapa negara tetangga yang menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu loh. Ini merupakan basis yang kuat untuk pertumbuhan internasional. Yang kedua adalah bahasa Indonesia telah resmi menjadi bahasa resmi ASEAN. Bahasa Indonesia memiliki peran penting loh dalam komunikasi antar negara anggota. Ini juga membuka peluang untuk penggunaan lebih luas di bidang diplomasi, perdagangan, dan budaya. Nah, juga kemudahan untuk pembelajaran atau dipelajari. Bahasa Indonesia memiliki struktur gramatika yang relatif sederhana dan mudah dipelajari, terutama bagi penutur bahasa Austronesia. Perkembangan teknologi seperti media sosial juga mempermudah dan juga kita atau warga asing bisa mempelajari dari musik, film, atau bahkan sastra. Udah masuk ke faktor penghambatnya nih teman-teman. Adapun faktor penghambatnya yaitu kurangnya sumber daya seperti kamus, buku teks, atau semacamnya. Kurang promosi juga termasuk loh teman-teman. Kurang promosi dibanding dengan bahasa lain itu juga bisa menjadi faktor penghambat. Serta persepsi negatif seperti masalah politik dan juga ekonomi menjadi penghambat penerimaan bahasa Indonesia. Upaya yang diperlukan untuk meningkatkan potensi tersebut antara lain yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan bahasa Indonesia di luar negeri. Yang kedua, mengembangkan sumber daya pembelajaran bahasa Indonesia yang lebih lengkap. Yang ketiga, memperkuat promosi bahasa Indonesia di tingkat internasional. Dan yang keempat, meningkatkan citra positif di Indonesia di mata dunia. Dan masih banyak hal lain yang perlu diupayakan oleh kita dan pemerintah. Dengan memperhatikan arah dan perkembangan bahasa Indonesia yang sudah jelas, dan pasti tidak dapat dipungkiri bahwa bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa internasional. Kita sebagai pengguna bahasa Indonesia harus mendukung arah tersebut dengan menggunakan bahasa Indonesia dan lebih mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia daripada bahasa asing. Oke guys, itu penjelasan singkat dari aku, Alivia. Kapan-kapan lagi.